Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya taklimi pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid dan segenap Ahlul Bait yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak bisa mengurangi rasa hormat dan taklim saya kepada beliau semua. Kemudian rekan kita yang saya cinta, sayangi, semua yang bisa hadir di acara pada pagi hari ini. Mungkin langsung saja biar menghemat waktu. Dari sini sebenarnya saya berangkat dari sebuah berita ya. Dari kemarin waktu misal lagi sempat cari sesuatu, ternyata ada berita sampai 11 Januari sampai makalah sampai jurnal ini ditulis, ada sekitar 2087 tenaga kesehatan yang gugur dalam menangani pasien di masa pandemi COVID yang kemarin. Ini memang mungkin fatwa lama, tapi menurut saya menarik dikaji terkait ada beberapa poin-poin yang di dalam yang butuh ditelisik lebih dalam lagi. Gitu. Jadi mungkin langsung beralih ke next selanjutnya. Dari awal sebenarnya kita ketahui semua ya, masa COVID itu masa yang sangat-sangat mencekam waktu itu. Jadi tenaga kesehatan itu enggak sembarangan orang. Dokter belum tentu tenaga kesehatan. Saya pikir teman-teman pasti sudah tahu ya definisi dari tenaga kesehatan sendiri. Jadi ada kriterianya dari kementerian untuk bisa disebut tenaga kesehatan. Atau nanti dari beberapa penjelasan akan saya sebut dengan nakes gitu aja. Jadi sebenarnya berangkat dari sebuah realita. Khususnya tenaga kesehatan muslim ya, di samping dia mempunyai kewajiban merawat pasien penyakit COVID di saat itu, dia juga adalah seorang hamba Allah yang tetap harus melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Nah, tuntutan ini itu bertentangan dengan kewajiban, artinya dalam arti ada beberapa keadaan yang membuat dia sampai gak bisa melakukan kewajiban itu gitu. Nah, melihat realita ini, para menteri atau pemerintah-pemerintah itu akhirnya mengeluarkan fatwa MUI terkait pedoman kaifiat sholat bagi tenaga kesehatan yang memakai APD saat merawat dan menangani pasien COVID-19. Dari beberapa teman-teman mungkin ada yang belum tahu. Jadi di dalam fatwa ini ada 11 poin ya tentang pedoman kaifiat tata cara sholat dari tenaga kesehatan. Mungkin akan saya bacakan. Yang pertama, tenaga kesehatan muslim yang bertugas merawat pasien COVID-19 dengan memakai APD tetap wajib melaksanakan sholat fardu dengan berbagai kondisinya sesuai dengan kemampuannya. Yang kedua, dalam kondisi ketika jam kerjanya sudah selesai atau sebelum mulai kerja ia masih mendapati waktu sholat, maka wajib melaksanakan sholat fardu sebagaimana mestinya. Yang ketiga, dalam kondisi ia bertugas mulai sebelum masuk waktu zuhur atau maghrib dan berakhir masih berada di waktu sholat asar atau isya, maka ia boleh melaksanakan sholat dengan jamak takhir. Yang keempat, dalam kondisi ia bertugas mulai saat waktu zuhur atau maghrib dan diperkirakan tidak dapat melaksanakan sholat asar atau isya, maka ia boleh melaksanakan sholat dengan jamak takdim. Yang kelima, dalam kondisi ketika jam kerjanya berada dalam rentang waktu 2 sholat yang bisa dijamak, artinya zuhur dan asar dan maghrib dan isya, maka ia boleh melaksanakan sholat dengan jamak. Yang keenam, dalam kondisi ketika jam kerjanya berada dalam rentang waktu sholat dan ia memiliki wudhu, maka ia boleh melaksanakan sholat dalam waktu yang ditentukan, meski dengan tetap memakai APD yang ada. Yang ketujuh, dalam kondisi sulit berwudhu, maka ia bertayamum, kemudian melaksanakan sholat. Yang kedelapan, dalam kondisi hadas dan tidak mungkin bersuci, artinya wudhu ataupun tayamum, maka ia tetap melaksanakan sholat dengan kondisi yang ada. Dalam hal ini dia dianggap sebagai fakidut tahuroin dan tidak wajib mengulangi sholatnya. Yang kesembilan, dalam kondisi APD yang dipakai terkena najis dan tidak memungkinkan untuk dilepas atau disucikan, maka ia melaksanakan sholat boleh dalam kondisi tidak bersuci dan wajib mengulangi sholatnya usai bertugas.
Yang 10, penanggung jawab bidang kesehatan wajib mengatur shift bagi tenaga kesehatan muslim yang bertugas dengan mempertimbangkan waktu sholat agar dapat menjalankan kewajiban ibadah dan menjaga keselamatan diri. Yang ke-11, tenaga kesehatan menjadikan fatwa ini sebagai pedoman untuk melaksanakan sholat dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan sendiri. Mungkin teman-teman yang dengan simak mendengar ada yang menjanggal ya dari poin yang nomor 8. Di sini dalam kondisi hadas dan tidak mungkin bersuci, artinya wudhu ataupun tayamum, dia tetap harus melaksanakan sholat dengan kondisi yang ada. Dia dianggap fakidut tahurain dan tidak wajib mengulangi sholatnya atau i'adah. Nah, dari poin yang nomor 8 ini itu bertentangan dengan syaratnya masyrut ya. Sholat kita ketahui harus dilakukan dengan wudhu dan tayamum atau nggak bisa. Nah, nomor 8 ini itu bertentangan dengan syarat ibadah gitu. Jadi soal ibadah sebenarnya tetap wajib dilakukan gitu. Bagaimanapun kondisinya, karena emang ada hadis Nabi di jurnal saya cantumin hadisnya. Terus lalu terkait dengan syaratnya gimana? Mungkin bisa lanjut lagi. Ya, next lagi. Jadi rumusan masalah yang bisa saya ambil mungkin yang pertama, bagaimana status sholatnya menurut fatwa ini, dan yang kedua, apakah emang sudah seharusnya tenaga kesehatan mengamalkan fatwa ini dengan berperspektif pada nadhiratud darurah, tahu konsep darurah. Terus selanjutnya hasil penelitian yang pernah saya baca di sini ada karangan dari Hudzaifah Ahmad Qatadah dari Universitas Malaya Malaysia, judulnya COVID-19 Prior Response of Medical Team Without Ablution and Tayammum Based on Four Madhab Fiqih. Jadi di sini jurnal ini membahas tentang tata cara jamak bagi pasien sebenarnya, tapi dikhususkan kepada tenaga kesehatan. Kemudian yang kedua dari Kamelia Rizka Maulida, ini konsep rukhsah bagi tenaga medis dengan alat pelindung diri saat menangani pasien COVID. Jadi membahas sesuai dengan judulnya, rukhsah yang berhak diterima oleh nakes ketika dia menggunakan APD. Saya juga tahu kan teman-teman tahu bagaimana bentuknya APD. Saya pernah lihat ada sangat berlapis-lapis dan gak sedikit dari tenaga kesehatan yang juga gugur, bukan gara-gara tertular virus, tapi karena kesulitan bernafas, gara-gara menggunakan APD gitu. Jadi gak semuanya tertular virus. Kemudian kita masuk ke pembahasan. Jadi fatwa MUI nomor 2 dan nomor terkait poin ke-8 yang menganggap bahwasannya tenaga kesehatan dianggap sebagai fakidut tahurain. Ini sebenarnya berpijak pada pendapat ulama di slide selanjutnya terkait fakidut tahurain. Mohon maaf, tinggal 2 menit. Ya, tinggal 2 menit. Ya, slide selanjutnya Mas. Ya, jadi menurut ulama fakidut tahurain itu yang pertama adalah orang yang sebenarnya dia udah ada air ataupun wudhu, tapi ada udzur yang buat dia nggak bisa menggunakan air atau wudhu itu. Yang kedua, orang yang bisa menggunakan air maupun debu yang suci, tapi air atau debunya yang nggak ada. Nah, untuk konteks ini, tenaga kesehatan itu masuk kategori yang pertama ya. Kenapa kok sampai disebut udzur? Karena menimbang kemarin di kondisi saat itu APD sangat minim penyebarannya dan pemakaiannya sangat lama sekali, shift. Bahkan saya pernah tahu sendiri karena dulu ada teman orang tua saya yang kerja di bagian tenaga kesehatan dan khusus merawat pasien COVID, itu shiftnya seharian bisa, maksudnya APD kalau udah dipakai itu nggak bisa dipakai lagi. Jadi setelah dibuka proses pemakaiannya ada, proses pelepasannya juga ada, dan itu sangat rumit sekali. Setelah pemakaian pun itu harus langsung dibakar untuk mencegah penyebaran virus. Dari ini mungkin, sebelumnya saya tegaskan, sebenarnya darurah dan masyakkoh di dalam kitab Mu'jamul Wasit itu sama aja. Jadi dikatakan darurah ya berarti itu masyakkoh, dikatakan masyakkoh ya berarti itu darurah. Gitu. Terus selanjutnya,
Nakes yang menggunakan alat pelindung diri lengkap saat merawat dan menangani pasien COVID untuk mencegah penularan virus. Penggunaan APD memiliki standar tersendiri. APD yang didesain sangat tertutup dan melindungi seluruh badan sehingga penggunanya harus memperhatikan cara pemakaiannya. Virus COVID penyebarannya tersebar melalui udara sehingga APD didesain sangat tertutup hingga udara tidak bisa masuk. APD hanya bisa digunakan sekali saja sehingga tenaga kesehatan dalam situasi ini berada dalam keadaan darurat. Dalam ruang lingkup darurat, nakes yang memerlukan APD untuk melakukan tugasnya sudah mencapai tingkat yang paling puncak dan berada dalam bahaya yang mengancam jiwa. Terus saya terakhir, Mohon maaf, sudah sampai terakhir ya. Kesimpulan, sudah tidak habis waktunya. Oh ya. Oke. Kami simpulkan sedikit, di sini membahas tentang kajian teori tentang tinjauan dururiyah. Berarti apa sebanyak mana dururiyah yang ada pada tenaga kesehatan yang menggunakan APD pada saat mengerjakan tugasnya ya. Langsung saja kita beralih pada sesi tanya jawab agar lebih banyak ya. Ini ilmu panas ini, katanya ini ilmu panas. Kalau fikih itu ilmu panas, jadi agak panas nanti ini pembahasannya. Harusnya seperti itu. Tapi kok cuma satu yang nanya ya? Oh, karena saya putri, jadi putri duluan. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani dari Mahat Ali Nurul Qadim. Saya ingin menanyakan tadi dari beberapa fatwa MUI yang panelis sebutkan mengatakan ada yang boleh menjamak takhir bagi petugas kesehatan dalam rangka merawatkan begitu. Namun sebagaimana yang banyak kita ketahui bahwa jamak takhir itu rukhsah, mungkin banyak kita ketahui masyhurnya itu untuk safar saja. Mungkin bisa dipaparkan dalil atau nas yang menunjukkan memperbolehkan jamak takhir dalam rangka merawat orang sakit ataupun gimana. Terus di sini kan pembahasannya dalam rangka darurat kan ya. Darurat sebagaimana yang kita ketahui di dalam beberapa kitab salafiyah ad-darurat janji ad-darurat tubihul mahdurat kan seperti itu. Mungkin bisa dipaparkan lagi perincian lebih jelasnya itu seperti apa. Kemudian ini kan yang fatwa MUI yang nomor 8 dalam kondisi hadas yang tidak memungkinkan katanya fatwa MUI. Nah, ini kan katanya hanya khusus untuk pasien tadi. Saya menangkapnya seperti itu. Namun bagaimana cara mengalokasikan antara dari pasien kemudian ke perawat? Sedangkan kami pernah membaca mungkin dalam salah satu kitab, kalau gak salah di Bughyatul Mustarsyidin kayaknya, itu boleh melakukan sholat semampunya, tapi itu hanya untuk orang yang sakit seperti itu. Namun untuk perawat mungkin kami belum begitu mengetahui. Mungkin mohon penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih. Di sini ada 3 pertanyaan enggak ya. Pertama tentang tadi ada poin yang membahas tentang kebolehan menjamak takhir. Sedangkan ada sebanding pengetahuan kami bahwasanya jamak takhir itu hanya boleh untuk safar seperti itu. Kemudian yang kedua tentang perincian darurah yang membolehkan sesuatu yang tidak diperbolehkan, sebagaimana perincian jelasnya. Kemudian yang terakhir tentang tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan ini kan bukan orang yang sakit. Sedangkan yang kami ketahui biasanya yang membolehkan hal yang seperti itu tuh buat orang yang sakit saja. Mungkin kami silahkan. Terima kasih pertanyaannya. Sebelumnya yang saya bahas ini fatwa MUI teruntuk tenaga kesehatan, jadi bukan untuk pasien ya. Jadi semua poin-poin yang di sana itu ditujukan kepada para tenaga kesehatan. Saya jawab pertanyaan yang ketiga dulu. Terus pertanyaan yang pertama soal jamak, mbaknya mungkin bisa lihat di hadis Bukhari an Ibnu Abbas anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla bil Madinati sab'an wa samaniya dhuhrah wal asrah wal maghriba wal isya faqala ayyub la'allahu fi lailatin matirin qala asa. Dari hadis ini saya yang ketahui dari penjelasan di kitab bahwasanya
itu adalah sholat Nabi yang dilakukan ketika tidak dalam keadaan safar gitu. Jadi sebenarnya jamak tidak terbatas untuk safar ya. Banyak alasan yang membuat sholat bisa dijamak gitu. Yang pertama pasti bukan cuma untuk khusus safar. Karena ini dalil yang saya peroleh untuk melandasi bahwasanya jamak tidak hanya melulu pada safar gitu. Nah terus soal jamak mungkin saya bakal kasih penjelasan tambahan. Soal jamak itu kan nggak boleh sering dilakukan, sedangkan untuk tenaga kesehatan itu pasti bakal sering melakukan jamak ya dengan kondisi yang seperti itu. Untuk sebenarnya karena para ahli pun medis itu nggak bisa memprediksi kapan kemarin COVID bisa putus rantai penyebarannya. Jadi sebenarnya sampai detik itu dia masih bisa boleh jamak, karena tim medis pun nggak bisa memperkirakan ini kapan selesainya. Sedangkan tenaga kesehatan punya tuntutan untuk menjalani tanggungan dan kewajibannya. Terus perihal ad-daruratu tubihul madorot, ya saya kalau tubihul madorot, saya pribadi ketika lihat di kitab yang mengenai pembahasan itu hanya sekilas berkaitan dengan makan. Artinya semua contoh dari ulama rata-rata pasti memberikan definisi darurat itu batasan yang mana kalau misalnya dia gak makan yang haram dia pasti mati. Padahal gak melulu tentang makanan kan. Ini aja konteks ini berkaitan mengancam jiwa, padahal gak berkaitan dengan makanan gitu. Terima kasih, ini jawaban yang sangat memuaskan bagi saya. Silakan tepuk tangannya dulu untuk panelis ini. Ada tanggapan lagi? Ya silakan. Tanggapan dari saya mungkin tentang masalah jamaah takhir tadi ya. Saya akan meminta dalil masalah jamaah takhir yang selain safar, tapi panelis yang dipaparkan oleh panelis tadi hanya mengutip tentang alasan tapi ghairu safar, tidak khusus kepada merawat orang sakit. Mungkin ada yang khusus merawat orang sakit, jamaah takhirnya dalilnya itu seperti apa gitu. Bisa dipaham mungkin? Ya. Jadi tadi kan cuma sekilas tentang hadis ya. Jadi dia penanya ingin mungkin dalil yang lebih konkret gitu seperti itu. Sejauh ini saya belum nemuin ya tentang hadis yang pas ngejamak gara-gara ngerawat orang sakit. Saya nemuin ini untuk jadi landasan. Atau mungkin kalau suatu saat kita bisa saya kirim lewat email nanti referensinya ya. Kalau ibarat kitabnya mungkin ada seperti itu tentang kalau seumpamanya jamak takhir itu tidak hanya khusus safar, mungkin kan juga ada marot juga kan. Ada juga gara-gara hujan mungkin seperti itu, mator. Ada ya. Iya. Silakan lanjut. Enggak tahu saya yang mau milih. Soalnya dari tadi itu yang ngacung tangan. Ya, silakan. Hah? Oh, juga dari tadi ya. Sabar ya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tanpa perkenalan, namun saya ingin mengenalkan bahwa saya dari Ma'had Ali Nurul Jadid. Pertanyaan yang kami ajukan bahwa Mbak tadi meninjau dari nadoriyah, doruriyah. Tinjauan tersebut mengambang di pikiran kami karena terlalu umum. Bahwa ketika doruroh dengan pertimbangan APD yang kemudian bagi kita tidak bisa bernyawa dan lain sebagainya itu dimasukkan konteks doruriyah, yang kemudian maslahah itu masih mengambang pada pikiran kami karena tidak ada ibarah atau hanya wacana belaka yang disampaikan oleh Mbak bahwa nadoriyah doruriyah saja. Dan ini kembali kepada pertanyaan kepada penyaji pertama tadi bahwa butuh terhadap dobit-dobit atau ini diilhakkan terhadap syiddatil khauf atau lain sebagainya yang kemudian bisa ya kami tidak mengambang namun menyelam di lautan dengan pembahasan yang sampean bahas seperti itu.
mungkin dari kias, ilhaq atau ibarah yang bisa menyelam kami ke dalam lautan dengan apa yang sampean sampaikan seperti itu. Mungkin sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih. Di sini ternyata audien masih mengembang, gitu, masih mengembang dengan tadi ya, karena masih belum ada ibarah atau ilhaq atau kias yang dikaitkan dalam tinjauan pembahasan jurnal ini. Mungkin saja ini cuma teori belaka gitu, tanpa landasan seperti itu. Silakan. Terima kasih. Sebelumnya mungkin saya bakal nanya balik ya. Ini kan nadhariyatud daruroh, konsep daruroh. Emang sangat umum, dari judulnya aja sudah sangat umum. Mungkin saya tanya balik, Mas sendiri paham kan tapi sama konsep darurat ya? Sangat paham. Ya. Tapi gini, letak yang kami mengambang itu sampean cuma meletakkan di sini masuk nadhariyah daruriyah, maslahah dengan pertimbangan APDP, tidak ada yang meninggal dan lain sebagainya. Itu kok bisa dimasukkan terhadap konsep daruriyah? Ngambil dari mana sampean memasukkan terhadap konsep daruriyah sehingga dalam pikiran kami agar tidak mengambang itu diselai pendapat ulama lah, bukan pendapat Mbak seperti itu. Ya sebenarnya ya Mas, Letak berpijak. istidlalnya. Iya. Metode ijtihad. Ya sebenarnya berpijak bahwa sebenarnya manusia itu orang yang sangat kekurangan ya. Artinya dalam menjalani semua taklif Allah, nggak semuanya bisa dijalani dengan mulus gitu. Dan Allah juga nggak bakal mentaklif sesuatu yang nggak mungkin dimampui oleh umatnya. Berangkat dari situ saya menemukan teori nadhariyatud daruroh gitu. Ya daruratul khamis itu, ya kan? Ya. Terus? Tapi perlu kita ketahui, saya bukan ahli sufi, yang masih tingkatan kami ini mutafaqih, yang kemudian ya kalau kita larikan ke tasawuf seperti itu karena kita manusia dan lain sebagainya selesai. Tapi turukul ijtihad yang Mbak sampaikan itu masa berhenti sampai ini daruriyah. Berarti kalau pertimbangan orang awam yang kemudian bahwa bagi dirinya daruriyah itu masuk darurah. Iya sih, ya. Dan lain sebagainya seperti itu. Jadi ini nanya tentang gimana sih ijtihadnya gitu. Kenapa kok bisa langsung dengan masalah fatwa MUI nomor 17 ini masuk ke nadoriyah ini, daruriyah ini gitu, seperti itu. Iya sebenarnya Mas juga boleh pakai teori apapun ya meneliti ini. Kok tidak ada argumen yang kuat ya? Kami bisa membahas tentang itu dengan membahas nadoriyah daruriyah tapi dengan data yang jelas, kuat dan lain Mas, sebagainya. di 2 slide terakhir tadi itu adalah kriteria nakes sampai ke tahap darurat gitu. Mas baca nggak slide yang tadi? Ya, Iya. Kan kami baca tapi turukul ijtihadnya perjalanan kok bisa ini masuk kepada daruriyah menurut sampean. Kalau Mas baca kan harusnya paham. Ya kan? Gini, sebentar ini ada yang mau masuk, silakan. Yang itu, yang hijau dulu Mas, kasihan. Oh putih. Enggak, kan kopiahnya hijau. Iya benar. Gini, saya mau. Ini masih konteks ini ya, masih di konteks ini ya. Iya. Ya silakan. Saya mewakili Shopee di depan. Sebenarnya udah dibahas tadi Mas. Ada kode apa ini? Sebenarnya udah dibahas. Mungkin abis ini bisa dijelaskan lagi tentang itu tuh. Ada dilema antara merawat pasien dan menjaga diri. Apakah itu tidak darurah seperti itu? Menjaga pasien kalau ditinggalkan semata-mata hanya untuk ibadah, loh, terus siapa yang mau nangani itu? Itu kan begitu yang diinginkan. Oh iya. Gimana sampean ini mau jelasin apa sebenarnya? Kenapa kok Sampean ya itu? kayak gak nyambung tadi ini dari Tapi tanggapan nyambung katanya yang dia. sana. Katanya dia nyambung, dia ngerti. Hah? Itu ngerti. Paham, penanya paham. Kok Meskipun bisa moderator nyambung sampean dengan pernyataan yang meskipun moderator nggak paham, penanya paham barusan. Kode. Jadi kan kenapa kok dimasukkan ke nadhariyatud darurah? Ya itu tadi pertimbangan merawat pasien dengan menjaga diri. Wes, sesimpel itu saya rasa.
Ya, itu penanya itu bukan menanyakan seperti itu. Jadi metodenya kenapa merawat pasien itu bisa masuk kepada konsep nadoriyah doruriyah itu loh. Simple aja, jangan kemana-mana. Ya ya, cukup dari saya. Masa ngerawat Iya, iya, pasien ya. nggak Mungkin doruro yang, begitu yang kan? coklat tadi silakan kalau Ya, ingin masuk. Doruro kan lah ngerawat pasien. Menjaga diri juga doruro kan seperti itu kan. Gini, Sebentar. Saya masih belum ngasih sampean ngomong. Sampean mau ngapain? Ada tanggapan dari jenengan, Pak? Silakan. Sebenarnya yang disampaikan Faik tadi itu mengulang latar belakang Iya. pembahasan saya kan. Iya benar. Seharusnya Mas kan paham harusnya. namun Sebentar. Saya masih belum kasih sampean ngomong. Silakan, Mbak. Silakan. Lanjutkan Iya, dulu. jadi sebenarnya itu berangkat dari teori ada kewajiban dia sebagai petugas buat merawat pasien. Di satu sisi dia orang muslim yang wajib ibadah. Nah, dari ini ya konsep daruroh. Silakan. Jadi ini Seben- sebentar mau ngapain sampean? Sebenarnya yang antara yang dipaparkan oleh Antar Mahat Ali Salafiyah ini sebenarnya tidak paham dengan inti begini. Ketika di cross check lagi tentang yang diteliti oleh Mbak Sofi tadi itu, sebenarnya di sana itu ada kata-kata begini tentang masalah fakidut tohorain tadi yang di APBD dikategorikan fakidut tohorain dengan alasan masakoh. Sebenarnya begini. Tentang turukul ijtihad, kenapa APBD dikategorikan sebagai fakidut tohorain dengan ilat masakoh? Turukul ijtihadnya, metode ijtihadnya itu gimana gitu? Bukan masalah tentang ini Hifduddin. Iya Hifduddin dalam segi dia menggunakan APD-nya, Iya. bukan tentang masalah mau melakukan sholat, mau melakukan bersesuci, bukan itu, jauh. Ya, sebentar. Jadi menurut sampean ini mau menanyakan kenapa kok tiba-tiba ini fakidut tohurain di nakes ini disebut dengan fakidut tohurain hanya dengan alasan musakoh seperti itu. Turukul ijtihadnya itu bagaimana? Iya, paham. Iya. Silakan ini yang di depan ingin membantu. Oh, ada Putri. Sebentar ya. Ini duluan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya untuk menjawab hal ini kita perlu paham apa yang diinginkan oleh penanya. Bagaimana turukul ijtihadnya? Sebelum itu, sebelum mengilhakkan pada kasus COVID ini dalam halnya ibadah faqidatut tohri, kita perlu tahu daruroh itu apa. Sehingga dengan mengetahui dawabitut daruroh, kita bisa mengaplikasikan darurat kepada permasalahan yang lain. Kami tertarik dengan takrif di dalam kitab At-Tamhid ya, yang mengatakan darurah itu adalah seperti halnya seseorang tidak mungkin untuk menolak hal tersebut secara bihalin dengan seketika. Jadi ada kesulitan di sana sehingga bisa membahayakan dirinya sendiri ya, sehingga ini menyebabkan masuk kategori darurat. Lalu bagaimana turukul ijtihadnya? Ilhaq. Ada ilhaq di sini. Memang lumrah di dalam Basul Masail ada ilhaq. Kita aplikasikan dalam permasalahan ini. Iya, metode ilhaknya itu langsung Ilhaknya dijabarkan. karena ini bisa membahayakan dirinya sendiri, tidak bisa dilakukan dalam seketika, yang mana orang kalau membuka APBD itu bisa membahayakan dirinya sendiri, maka ini tergolong juga daruroh, sehingga statusnya daruroh yang ada di dalam ini yang difatwakan MUI sama dengan daruroh yang dimaksud dalam takrif daruroh dalam kitab At-Tamhid. Sehingga faqidatut tohrain yang banyak diungkapkan oleh ulama-ulama fikih, salah satunya Syafi'iyah, masuk pada halnya fatwa MUI, boleh dilakukan sholat faqidatut tohrain. Soal ilhak ya Mas, di sini kan saya di slide ke-7 kan saya sudah mencantumin bahwasannya ada pengertian dari fuqaha terkait fakidut tahurain, ya kan? Saya berarti sudah ngilhak kan? Sudah milhak di yang pertama. Iya, dawabitnya sampean belum jelaskan darurat, makanya masih ngambang. Kalau sampean jelaskan dawabitnya, ini gak ngambang lagi, Pak. Iya. Seperti itu. Darurat seperti apa? Saya suka diskusi yang seperti ini.
tidak ingin saya selesaikan. Langsung lanjut yang Putri. Panas ya, semakin siang panas ini. AC-nya tidak berfungsi. Silahkan Mbak. Ya, terima kasih. Ternyata diskusi yang terakhir ini sangat banyak yang tertarik ya. Iya betul. Nggak betul tahu sekali. sama materinya apa sama orangnya, saya tidak paham. Iya, gini ya, aslinya dari tadi sudah dijelaskan. Itu kan metode ilhaq. Iya, bisa dari apa? Dari definisi, didefinisikan Fakitut Thoharain itu mengandung masakoh apa enggak? Orang yang dikategorikan sebagai Fakitut Thoharain itu mengandung masakoh atau tidak? Dari definisi. Terus dari teori Nadaratut Darurat itu sendiri kan ada teorinya kan. Kalau pengen jelas memahami bagaimana dawabitnya itu, baca nanti artikelnya kami kasih. Iya. Itu di sana ada, kan sudah dijelaskan dari apa kriterianya bahwasanya itu dikatakan darurat atau dikatakan itu mengandung masakoh, kan sudah dijelaskan tadi. Terima kasih. Bukan cuma usul, mau menjelaskan apa keinginan sampean itu yang mana, padahal sudah dijelaskan. Ini kan kayak apa ya? Kayak menyelam di minum air di ketika menyelam ke laut gitu. Kita kasih lagi, dia minta minta lagi sesuatu yang sudah kita kasih gitu Ya, kan. terima kasih. Alhamdulillah di sini sebenarnya tidak ingin saya akhiri sebenarnya. Ini lagi puncak-puncaknya ini, tapi waktu sudah tidak ada, sudah habis. Terima kasih. Iya, sebentar. Terima kasih. Masnya, pesan saya coba baca lagi ya daruratnya ya. Ya. Terus makasih buat Mas Faik dan Mas Wildan yang sudah menanggapi. Udah. Terima kasih. Jadi seperti yang telah disampaikan tadi oleh panelis, bahwasannya sebenarnya jawaban pertanyaan yang disampaikan tadi itu sudah ada sebenarnya di dalam artikel yang beliau tulis. Jadi silakan di cross check lagi. Mungkin sekian dari kami. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.